Shalom Bapak Ibu keluarga damai, puji Tuhan kita bisa memiliki waktu untuk mendengarkan program Samas, di mana kita sama-sama saling belajar untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah henti-hentinya mengasihi kami. Engkau senantiasa menyegarkan jiwa kami melalui renungan firman Tuhan, yang bisa dengan mudah setiap hari kami dengarkan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah renungan yang akan kami dengarkan bersama, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Rabu tanggal 15 November 2023, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita adalah umat berdosa yang telah diselamatkan dari hukuman maut. Nah, dengan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan dengan cuma-cuma itu, kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk bertindak atau berbuat semau kita. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Melainkan kita harus memakai hidup kita untuk saling melayani sesama kita dengan dasar kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan pelayanan bagi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk hidup kita di kayu salib. Tuhan juga memberikan teladan bahwa seumur hidupnya dia melakukan pelayanan dengan berkeliling memberitakan firman Tuhan, dengan khotbah kepada orang lain, orang banyak, memberitakan keselamatan dari Tuhan, bahkan melakukan mukjizat-mukjizat, salah satunya menyembuhkan orang sakit. Jika Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Ia melayani, kita juga harus melakukan pelayanan itu dengan motivasi yang Tuhan ajarkan. Saya sungguh bersyukur dalam hidup saya, Tuhan memberikan kesempatan pelayanan. Ketika saya SMP, saya mengikuti KTB, kelompok tumbuh bersama. Kelompok kecil di mana belajar tentang firman Tuhan. KTB itu terus berlanjut hingga SMA dan kuliah. Dari KTB itu saya mendapatkan satu pembinaan, sehingga waktu kuliah Tuhan memberikan kesempatan saya menjadi TPS atau tim pembimbing siswa dalam naungan Perkantas. Pelayanan kepada siswa-siswa Kristen di sekolah yang mayoritas non-Kristen. Dengan mengadakan kegiatan menjaga kerohanian mereka, dengan mengadakan persekutuan doa di sekolah dan menjadi kakak KTB, mengadakan kelompok-kelompok kecil yaitu KTB. Saya sungguh bersyukur belajar bagaimana melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Semua untuk Tuhan. Pada saat kuliah, kita tahu bahwa uang saku pas-pasan. Saya harus kesana kemari menggunakan angkot untuk pelayanan. Namun, Tuhan selalu mencukupkan. Saya tidak pernah berkekurangan. Di situ juga saya belajar untuk memberikan tenaga dan waktu. Jadi kita harus belajar membagi waktu karena
harus tetap bertanggung jawab terhadap studi saya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal, yaitu yang pertama mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dua, membagikan apa yang sudah kita dapat itu kepada orang lain. Dua hal itulah yang membuat saya memiliki kerinduan dalam pelayanan. Sehingga anugerah keselamatan yang sudah saya terima itu tidak berhenti kita nikmati sendiri. Namun orang lain juga turut menerima anugerah keselamatan itu. Sama sekali tidak terfikir apa yang akan kita dapatkan dari pelayanan itu. Setelah kita melakukan semuanya itu, semuanya untuk Tuhan. Ada satu ayat yang bisa kita ingat selalu, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu, saat ini waktunya untuk kembali pelayanan di gereja. Ikut terlibat dalam pelayanan di gereja adalah suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Pelayanan di gereja tidak terbatas Bapak Ibu. Bisa kita lakukan sesuai dengan karunia kita masing-masing yang sudah Tuhan beri. Dalam pelayanan di gereja, kita bisa belajar banyak hal, yaitu bagaimana kita harus menjaga komitmen kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Belajar memberi waktu dan tenaga, belajar mengatur waktu, dan juga kita bisa belajar membagikan apa yang Tuhan sudah beri melalui talenta kita, melalui pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu keluarga damai, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita tercinta GKI Damai. Sungguh sukacita tersendiri bila kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami juga mau belajar mengasihi-Mu melalui pelayanan. Terima kasih untuk renungan Samas hari ini. Kami mau belajar untuk memberi diri dalam pelayanan di gereja kami, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, supaya kami terus belajar memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati sepanjang hari ini ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga damai, selamat ambil bagian dalam pelayanan di GKI Damai. Tuhan memberkati.